Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Muti Atun dengan NIM 8603745522. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan S1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Salut Gisting. Di sini saya akan memenuhi tugas tutorial 2 yang menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Mari kita bahas. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bagaimana sih filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui pendekatan kritis, metodologi, dan etis. Ia memastikan teori pendidikan tetap objektif, logis, dan relevan, sekaligus mengintegrasi nilai-nilai moral dan karakter agar proses pembelajaran memanusiakan manusia. Filsafat ilmu menjalankan peran tersebut melalui 3 landasan utama. Yang pertama, dengan landasan ontologis atau eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi hakikat dan objek kajian pendidikan. Mereka mengawasi dengan memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sekedar praktik mengajar, melainkan sebagai disiplin ilmu pendidikan yang memiliki batas dan struktur teori yang jelas. Mereka memperkuat dengan menjadikan peserta didik sebagai subjek yang utuh, bukan sekedar objek manipulatif atau indoktrinasi semata. Yang kedua adalah landasan epistemologis atau cara memperoleh kebenaran. Filsafat ilmu menguji proses bagaimana ilmu pendidikan itu disusun dengan mengawasi, yaitu menilai keabsahan metode penelitian dan asumsi dasar yang digunakan dalam dunia pendidikan, dengan memperkuat, mendorong terciptanya pemikiran kritis, reflektif, serta memfasilitasi integrasi antara pendekatan kuantitatif, kualitatif, hingga kajian pedagogis berbasis filosofis, yaitu seperti pemikiran progresivisme atau konstruktivisme. Yang ketiga adalah landasan aksiologis, yaitu nilai dan etika pendidikan. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan moral tentang untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan, dengan mengawasi, mencegah terjadinya penyalahgunaan ilmu pendidikan yang hanya berorientasi pada teknik, mekanistik, atau pasar, sehingga mengabaikan esensi kemanusiaan. Dan mereka memperkuat dengan memadukan dimensi kognitif dengan pengembangan karakter moral dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan serta tujuan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan cara menjadikan ruang kelas sebagai laboratorium tempat teori-teori filosofis seperti epistemologi, ontologi, dan aksiologi diuji, dikritis, serta diterapkan dalam memecahkan masalah nyata. Memperkuat itu terjadi melalui beberapa mekanisme utama, seperti penyempurnaan teori melalui praktik, pengembangan karakter, dan etika. Yang terakhir yaitu membentuk sikap kritis. Sekarang, kenapa sih filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena menyediakan 3 pilar kerangka berpikir kritis, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi, untuk membedah, mengevaluasi, dan menemukan solusi mendasar atas berbagai problem pendidikan secara komprehensif. Lalu, penerapan filsafat ilmu memberikan landasan mendasar dalam pendidikan secara aksiologis, yaitu menentukan arah dan tujuan, dan epistemologis, cara memahami pengetahuan. Filsafat ilmu mengarahkan bagaimana kurikulum disusun dan bagaimana interaksi belajar mengajar berlangsung. Berikut adalah contoh konkret penerapannya. Contoh dalam kebijakan dan pengembangan kurikulum, yaitu menentukan arah dan tujuan, atau disebut aksiologi. Seperti pembuatan kebijakan, merumuskan tujuan pendidikan berdasarkan pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk. Misalnya, seperti penerapan kurikulum merdeka saat ini, yaitu dengan mencerminkan pandangan filosofis progresivisme dan humanisme, di mana tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, memberikan kemandirian, dan mengembangkan potensi individu secara holistik. Lalu, dalam proses pembelajaran di kelasnya, contoh konkret yang akan saya berikan yaitu dengan metode pembelajaran berbasis inquiry atau epistemologi, yaitu dengan menerapkan cabang ilmu epistemologi untuk mendorong siswa berpikir kritis, reflektif, dan memahami cara kerja pengetahuan. Guru tidak langsung memberikan jawaban, melainkan membimbing siswa melalui metode ilmiah, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data,
hingga menarik kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.